Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family dimanapun Anda berada? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam live Instagram dan live Facebook. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kemana Dokter Trace gitu ya? Karena yang muncul hanya saya sendiri gitu ya. Ya Bapak dan Ibu, Dokter Trace mohon maaf berhalangan hadir karena beberapa hari yang lalu, hari Selasa ya kalau nggak salah ya kemarin, atau hari Senin lah ya, saya agak lupa. Beberapa hari yang lalu keluarganya ada yang meninggal, jadi Dokter Trace harus pergi ke Tegal ya karena besok itu adalah prosesi pemakamannya ya. Jadi tidak bisa menemani Bapak dan Ibu pada siang hari ini ya. Tapi nggak kecewa kan ditemani oleh saya. Ya kalau Bapak dan Ibu kecewa ya bolehlah, nggak apa-apa deh. Itu haknya Bapak dan Ibu ya. Yang jelas pada siang hari ini kita tetap akan belajar, kita tetap akan sharing. Siang hari ini temanya apa Pak Oni? Diabetes pada anak. Diabetes pada anak ya Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita bahas ya, saya seperti biasa akan menyapa dulu Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kita Pak Oni di Facebook ataupun di Instagram. Di Facebook ada banyak, cuma namanya nggak. Oh ada banyak, cuma namanya nggak bisa kelihatan gitu ya. Di Instagram ya, sama juga namanya nggak kelihatan juga. Maisuri Andi BC. Oke, itu Lima. Oke, baik. Ya, pokoknya semuanya deh ya, Bapak dan Ibu ya. Biasanya ada Pak Verna, Pak Angel, Pak Iwan Dharma Putra, kemudian Pak Isra, Bu Ayu biasanya juga hadir ya. Kemudian Ibu Nur Halimah, Ibu Evi biasanya. Ya, teman-teman yang di Hong Kong, teman-teman yang di Malaysia ya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Oke, Bapak dan Ibu, siang hari ini judul yang saya angkat adalah mengenai diabetes pada anak. Nah, kenapa saya angkat ini ya? Karena Bapak dan Ibu ternyata diabetes itu memang tidak menyerang orang dewasa saja, tetapi juga bisa menyerang anak-anak ya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ingat pelajaran kita ya, entah di bulan kapan gitu ya. Diabetes itu memang bisa terjadi pada anak-anak yang disebut dengan juvenil ya, bisa pada ibu hamil, gestasional ya, ataupun pada orang dewasa ya. Nanti kita akan bahas banyak. Dan kenapa pula saya angkat mengenai diabetes pada anak? Karena Bapak dan Ibu tanggal 14 besok, lusa ya, tanggal 14 lusa itu adalah Hari Diabetes Internasional, Hari Diabetes Sedunia ya. Makanya saya angkat tema ini untuk kita sama-sama belajar pada siang hari ini ya. Oke, baik. Dan satu lagi alasannya kenapa saya angkat tema ini, karena memang jumlah penderita diabetes dari golongan anak-anak ini semakin hari semakin bertambah ya. Data dari IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia, di 10 tahun terakhir ini Bapak dan Ibu, di Indonesia itu peningkatan jumlah pasien diabetes anak-anak itu mencapai 700%. Wah, ini luar biasa ya. Ya, atau setara dengan 1000-an kasus ya, 1000-an kasus pada anak-anak yang menderita diabetes ya. Terbanyak itu di usia 10 sampai dengan 14 tahun ya. Dan kalau ditotalin dari 2009 sampai dengan 2018 ya, kurun waktu 10 tahun itu ada sekitar 1213 kasus. Ya tadi saya bilang ya, 1000-an kasus. Dan ini peningkatannya atau kenaikannya selama kurun waktu 10 tahun ini adalah 700%. Wow, luar biasa ya. Kita akan cari tahu kenapa sih angka diabetes pada anak-anak ini semakin meningkat dari tahun ke tahun ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, walaupun pastinya Bapak dan Ibu yang sering baca, sering googling, atau mungkin beberapa kali juga kita belajar bersama, kita sharing bersama, pasti sudah tahu bahwa diabetes itu terbagi menjadi 2 tipe. Ya, sekali lagi diabetes dibagi menjadi 2 tipe dan bukan diabetes basah dan kering ya. Selama ini beberapa di antara Anda seringkali menjawab 2 itu adalah basah dan kering. Bukan, kalau ini adalah jenis lukanya ya, bisa berakibat luka basah ataupun luka kering ya. Tetapi kalau diabetes itu sendiri terbagi menjadi 2 tipe, adalah tipe 1 dan tipe 2.
Tipe 1 ini dia yang tergantung pada insulin, ya. Sementara tipe yang kedua adalah yang tidak tergantung pada insulin, ya. NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus, ya. Kalau yang tipe 1 IDDM, ya, insulin dependent diabetes mellitus, ya. Jadi ada yang tipe 1 memang tergantung, ya, dan ini juga berlaku sama anak-anak. Jadi pada anak-anak pun itu terbagi menjadi 2 tipe 1 dan tipe 2, ya. Nah, tipe 1 ini biasanya menyerang pada atau terjadi pada anak-anak yang usianya jauh lebih muda, dan umumnya karena faktor genetik, ya. Jadi bayi itu biasanya masuk di dalam kategori diabetes tipe 1 karena dia membawa dari keluarganya, dari orang tuanya atau dari atas-atasnya, ya, genetik, ya. Dan selain faktor genetik, faktor resiko yang lain adalah karena juga pola makan, ya. Jadi bayi sama balita ini banyak menyerang atau banyak terkena diabetes tipe 1. Ya. Tetapi Bapak dan Ibu, sebenarnya baik untuk orang dewasa atau untuk anak-anak, memang diabetes tipe 1 ini secara pasti penyebabnya itu belum ketahuan, ya. Ya, disinyalir sih karena masalah daya tahan tubuh, ya, masalah autoimun, di mana imunitas tubuhnya nggak bagus, menyerang sendiri ke tubuh si orang tersebut, dan yang diserang ini adalah organ pankreas. Ya, yang diserang adalah organ pankreas. Jadi sebenarnya penyebab pastinya belum ada, ya. Baru disinyalir adalah autoimun. Tapi faktor risikonya, ya, yang tadi itu saya sampaikan. Jadi bisa karena genetik, ya. Kalau karena genetik kita memang sudah tidak bisa utak-atik, ya. Berarti si anak ini ada kerusakan atau ada masalah dengan organ pankreasnya yang dia bawa dari lahir. Ya, entah orang tuanya, ibunya, bapaknya, ataupun di atas-atasnya itu ada keluarga besarnya yang punya riwayat diabetes mellitus. Selain juga faktor makanan. Kenapa faktor makanan bisa menjadi penyebab Bapak dan Ibu? Ya, karena anak-anak sekarang ini mungkin orang tuanya terbiasa memberikan makanan-makanan yang manis-manis, snack-snack yang manis-manis dari usia sangat dini, ya. Mungkin kalau kita flashback lagi di kondisi mungkin pada saat kita punya anak-anak kecil atau pada saat dulu kita masih kecil pun, kalau orang tua kita nggak paham, nggak ngerti, biasanya kalau anak itu nangis, rewel, seringnya dikasih apa? Kasih apa, Pak Oni? Makanan-makanan yang paling gampang, permen gitu, ya, biasanya, ya. Ini kasih permen seperti itu. Dan biasanya anak udah langsung diam tuh dikasih permen, ya. Nah, sebenarnya pola ini yang sebenarnya tidak baik, dan orang tua seharusnya memperhatikan hal ini, ya. Jadi diabetes tipe 1 atau yang tergantung dengan insulin, ya. Kemudian diabetes tipe 2, golongan yang kedua, ini yang tidak tergantung insulin. Nah, biasanya ini didapatkan atau diderita oleh anak-anak yang sudah agak besar nih, ya, anak-anak usia-usia, ya, di atas 11-12 tahun lah, ya, sampai dengan remaja, ya, sekitaran 15-17 tahun. Nah, ini biasanya dia menderita diabetes tipe 2, ya. Nah, faktor risikonya apa? Faktor risikonya bisa karena genetik, juga bisa. Kemudian obesitas. Nah, ini yang paling sering terjadi pada anak-anak, jadi kegemukan, ya. Kegemukan ini menjadi faktor risiko yang paling dominan pada anak-anak penderita diabetes mellitus, ya. Kemudian anak-anak yang kurang gerak, ya. Kurang gerak akibatnya apa? Energinya nggak kepake, ya. Energinya nggak kepake. Kalau kurang gerak, energi nggak kepake, akhirnya obesitas, ya. Nah, ini terjadi pada anak-anak, di samping juga pola makan, ya. Nah, apa sih bedanya tipe 1, tipe 2? Nah, kalau tadi tipe 1 itu adalah memang karena kerusakan pankreasnya, yang kedua ini adalah karena, kenapa? Karena memang insulinnya itu tidak bisa menjalankan tugasnya atau kerjanya dengan baik, ya. Mungkin jumlahnya yang kurang atau mungkin kualitasnya, ya. Jadi bisa dari kualitas ataupun kuantitas. Nah, peran insulin sebenarnya seperti apa sih untuk membuat seseorang itu atau seorang anak bisa menjadi penderita diabetes? Nah,
balik lagi ya di awal, bukan di awal, di waktu-waktu yang lalu saya sering kali menjelaskan mekanisme terjadinya gula. Nah, Bapak dan Ibu masih ingat atau enggak? Ya. Nah, sebenarnya ini hanya mengulang saja ya. Jadi, peran insulin Bapak dan Ibu ya untuk kita ya. Jadi pada saat kita makan ya, entah kita makan nasi ya ataupun makanan-makanan yang lain yang terutama adalah sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat ini akan dipecah menjadi gula, menjadi glukosa ya. Untuk apa gula ini? Untuk apa glukosa ini? Ini adalah sebagai sumber energi kita, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kok bisa membuat kita berenergi gula ini? Ya, gulanya mesti disalurkan ke dalam sel-sel tubuh kita ya. Kita perlu berpikir, maka otak itu perlu energi. Kita perlu berjalan, maka tubuh kita, kaki terutama itu butuh energi. Dari mana? Dari makanan yang kita makan. Bagaimana caranya makanan yang kita makan bisa sampai ke kaki kita, bisa sampai ke otak kita, bisa sampai ke mata kita ya. Kita harus melek gitu ya, kalau misalnya lagi kerja kan jangan ngantuk. Kalau ngantuk kan kerjaan jadi nggak bisa dikerjakan dengan baik. Kita harus melek gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, insulin berperan di sini ya. Jadi yang mengantarkan gula tadi masuk ke dalam sel-sel tubuh kita adalah insulin. Ya, bagaimana jadinya kalau insulin ini ternyata jumlahnya dalam tubuh kita nggak cukup, kualitasnya nggak bagus, otomatis gula tadi nggak bisa sampai ke dalam sel-sel tubuh kita, Bapak dan Ibu. Terus larinya kemana gula tadi? Gula tadi tertumpuk di dalam pembuluh darah kita, di dalam darah kita. Itu yang menyebabkan kadar gula darah kita tinggi, ya. Nah, itu mekanismenya. Nah, kalau pankreasnya sudah rusak, lebih parah lagi. Kenapa? Karena pankreas inilah yang akan menghasilkan insulin, Bapak dan Ibu ya. Jadi pankreas yang menghasilkan insulin. Kalau pankreasnya sudah rusak, ibaratnya pabriknya sudah rusak, nggak bisa memproduksi, pabriknya sudah bangkrut ya. Anda bisa ibaratkan sebuah pabrik motor atau mobil di mana pabrik ini kolaps ya. Apakah ada motor yang diproduksi? Apakah ada mobil yang diproduksi? Kalau motor nggak ada, mobil nggak ada, bagaimana kita mau sampai ke tempat kerjaan kita, ke kantor kita? Ya, pasti terhalang. Ya, kalau misalnya jumlah motornya sedikit, jumlah mobilnya sedikit, pasti kita berebutan. Ya, bisa jadi kita nggak bisa nyampe ke kantor dalam waktu yang tepat. Akhirnya apa? Kita tersendat di tengah-tengah jalan. Nah, seperti itulah gambarannya, Bapak dan Ibu, di dalam tubuh kita. Ya, jadi pada saat kita makan. Nanti makanan ini dipecah menjadi gula, dan gula harus masuk ke dalam sel tubuh kita, itu diangkut oleh transportasi motor atau mobil, yaitu bentuknya adalah insulin ya, buat sampai di sel-sel tubuh kita. Nah, akhirnya baru kita bisa bekerja dengan baik, bisa berpikir dengan baik, melihat dengan jernih, seperti itu ya. Jadi tahu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini flashback saja karena seringkali saya sampaikan bagaimana sih mekanisme terbentuknya atau terjadinya penumpukan gula di dalam tubuh kita ya. Nah, oke. Jadi kalau tipe 1 tadi memang pankreasnya yang rusak, pabriknya yang rusak sehingga tidak bisa menghasilkan insulin. Nah, kalau yang tipe 2 ini resistensi, jadi kurang insulin, atau bisa jadi jumlahnya memadai insulinnya, tetapi kualitasnya nggak bagus. Karena apa ya? Faktor makanan tadi ya, dan lain-lain ya. Dan ini sama baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Ya, jadi Bapak dan Ibu perhatikan pola makan Anda dalam rumah tangga. Kalau misalnya Anda asalnya sukunya dari Jawa misalnya, karena ini etnik juga berperan di sini ya. Nah, dominan biasanya adalah manis-manis, ya. Kalau bisa, ini dalam rumah tangga ini harus mesti dimodifikasi, Bapak dan Ibu ya. Memang Anda orang Jawa dan senang makanan-makanan Jawa, tetapi perhatikan juga untuk anak-anak, karena makannya anak-anak itu tergantung dari makannya keluarga ya. Nah, agak rubah sedikit di situ ya. Kalau Anda adalah pasangan suami istri yang sibuk, yang memburu waktu untuk bisa sampai ke kantor, sehingga Anda menyiapkan makanan dalam bentuk-bentuk yang siap saji ya, itu pun nanti akan berimbas kepada kondisi anak ya. Sekarang ini sudah banyak ketemu nih anak-anak yang bermasalah
hiperlipidemia ya, kadar lipidnya, lemaknya tinggi ya. Nah, ini bahaya, nanti bisa mengarah ke jantung dan seterusnya ya. Larinya ke obesitas dulu. Mungkin beberapa ayah, beberapa ibu mungkin akan senang melihat anaknya yang gemuk gitu ya. Tapi hati-hati, di balik gemuknya dia, kalau sehat oke. Tapi kalau misalnya bermasalah, nah ini yang patut diwaspadai ya. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai tipe, sudah bicara juga mengenai faktor resiko yang menyebabkan atau yang mempercepat terjadinya masalah diabetes pada anak. Sekarang kita bicara atau belajar mengenai gejala. Bapak dan Ibu, ini gejalanya juga sama ya. Gejala diabetes pada anak-anak juga sama dengan orang dewasa. Ya, apa gejalanya? Gejalanya itu adalah pertama yang paling utama, yang paling umum sekali adalah 3P. Ada yang namanya polidipsi, ada yang namanya polifagi, kemudian ada namanya poliuri. Apa itu? Nah, pertama adalah poliuri ya, poliuri. Atau polidipsi dulu deh ya, polidipsi. Polidipsi ini adalah anak banyak minum atau sering minum ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu Bapak dan Ibu ya? Ingat tadi, diabetes adalah terjadinya penumpukan gula di dalam pembuluh darah kita, dalam darah kita ya, dalam darah kita ya. Kalau dia ada penumpukan di sana, otomatis Bapak dan Ibu, jaringan-jaringan atau sel-sel tubuh Anda yang lainnya itu adalah kekurangan cairan, akan mengalami kekurangan cairan ya. Misalnya terjadi penumpukan gula di satu tempat, maka di jaringan tubuh kita yang lain itu akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Nah, pada saat si anak mengalami kekurangan cairan, dia pasti akan minum, akan memperbanyak minumnya ya. Jadi terjadilah yang tadi namanya polidipsi, banyak minum ya. Nah, kalau banyak minum akibatnya apa? Banyak kencing. Poliuri itu sudah kodratnya seperti itu. Kita banyak minum pasti banyak keluar juga ya. Ini terjadi juga pada anak-anak. Gejala diabetes pada anak-anak ini terjadi juga ya. Jadi perhatikan Bapak dan Ibu, kalau anak-anak Anda mungkin seringkali pipis atau bahkan ngompol ya, ini patut dicurigai ya. Jadi ada polidipsi, banyak minum, kemudian poliuri, banyak kencing. Ketiga, polifagi, banyak makan. Kenapa anak jadi banyak makan? Karena Bapak dan Ibu, tadi makanan yang kita konsumsi sebenarnya itu adalah untuk membantu supaya disalurkan dalam bentuk glukosa nanti menjadi energi ya, menjadi energi. Karena ada masalah di sana, ada hambatan si insulin tadi sehingga tidak bisa mengantarkan gula ke sel-sel tubuh kita, otomatis terhenti di satu tempat, makanya jaringan tubuh kita yang lainnya itu mengalami kelaparan karena nggak dapat pasokan gula, nggak dapat pasokan glukosa sebagai sumber energi kita. Ya, gulanya tertumpuk di satu tempat sehingga kondisi sel-sel tubuh kita itu mengalami kelaparan ya. Akibatnya sel tubuh akan memerintahkan otak untuk mencari makan ya. Jadi anak tersebut menjadi polifagi atau banyak makan ya. Itu 3 yang paling utama. Yang lain adalah badannya kurus. Loh, kok bisa? Kan banyak makan tapi kok badannya kurus? Ya Bapak dan Ibu, karena tadi gulanya kan nggak nyampe ke sel tubuh. Alhasil gula ini akan terbuang melalui urin. Balik lagi, karena kan tadi gejalanya adalah banyak kencing, ya, poliuri. Jadi tadi gulanya akhirnya langsung hilang. Dan tubuh itu, cadangan lemaknya menjadi menyusut. Ya, glikogen yang ada di otot menjadi menyusut. Lemaknya menjadi menyusut ya, karena apa? Dipakai untuk memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh kita akan energi, akan kalori. Akibatnya apa? Lambat laun diambil lagi tabungan lemaknya, diambil lagi, akhirnya terjadi penyusutan sehingga berat badan si anak mengalami penurunan. Jadi banyak makan tapi juga kok nggak gemuk anaknya ya, bahkan langsung berat kurus. Nah, ini patut Anda waspadai. Kalau anak kita
seringkali minta makan terus, tapi kok badannya nggak gemuk-gemuk, atau kok Anda amatin kok sering kencing, atau mungkin untuk beberapa anak yang belum bisa ngomong, mungkin kok ini sering ngompol, ya ini patut diwaspadai. Ya, jadi sama dengan orang dewasa. Dan umumnya penurunan berat badan itu terjadi pada saat di masa 2-6 minggu sebelum si anak tersebut diketahui menderita diabetes mellitus. Ya, kemudian anaknya lesu. Ya, karena apa? Ya jelas, karena tidak ada energi, tidak ada pasokan gula yang bisa dibentuk menjadi energi. Untuk anak-anak yang sudah sekolah mungkin terlihat lesu, nggak bisa belajar, konsentrasinya nggak ada. Ya, karena memang dia merasa kelaparan terus, energinya tidak ada. Ya, kemudian matanya kabur. Nah, kalau orang dewasa kan juga ya matanya kabur ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya jaringan-jaringan kita itu kekurangan cairan, ya, dehidrasi. Nah, ini terjadi juga di mata kekurangan cairan, akibatnya mata menjadi kering. Kalau matanya sudah kering, otomatis bisa terjadi rabun, ya, nggak kelihatan, ya. Kemudian infeksi kulit, nah ini sama juga sama orang dewasa. Jadi lukanya nggak sembuh-sembuh, ya. Di situ aja bahkan lambat laun mungkin bisa menjadi gangren, ya, atau luka diabetes. Nah ini apa yang kita kenal nih kalau Bapak Ibu ditanya tipenya berapa? 2, ya, luka basah, luka kering, ya, bukan, ya. Ini yang akibat dari atau bisa jadi nih sign, ya, tanda kalau seseorang itu menderita diabetes, jadi lukanya itu tidak sembuh-sembuh, ya. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya juga dia rewel, ya. Kalau orang dewasa mungkin nggak rewel, ya. Kalau anak-anak nih rewel, kalau bayi biasanya ada ruam di popok, kayak ruam popok gitu, ya, di bokongnya gitu, ya. Karena apa? Karena tadi ya gatel kan, menimbulkan gatel di situ karena dia nggak bisa garuk kan, jadi akhirnya terjadi ruam di sana, ya. Dan yang paling spesifik lagi kalau untuk anak-anak itu nafasnya berbau buah. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena tubuh itu kan tidak membakar energi, ya, tidak membakar kalori di situ karena nggak ada kalori yang dihasilkan gitu, ya. Karena tidak ada kalori yang dihasilkan, otomatis apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah keton, benda-benda keton, ya, lemak, ya. Nah, kalau keton ini dibakar itu menimbulkan aroma yang khas, yaitu bau buah. Jadi si anak ini nafasnya bau buah-buahan seperti itu, ya. Nah, ini Bapak Ibu diabetes pada anak-anak, jadi pada intinya sama, ya, baik penggolongannya, tipenya, kemudian juga gejalanya, dan juga kita bahas lagi bagaimana cara mengobatinya, ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya. Tetapi kita bisa kontrol, kita bisa pantau kadar gula anak, ya. Kalau misalnya memang anak sudah mencirikan tadi, tanda-tanda tadi, sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut, penanganan lebih lanjut, ya. Kalau misalnya memang pankreasnya yang bermasalah, otomatis anak pasti juga akan disarankan untuk pakai insulin. Ajari anak untuk cara menyuntikkan insulinnya. Dan yang paling utama sekali adalah sampaikan kepada anak bahwa kondisi dia berbeda dengan anak-anak yang lain, ya. Nah, mungkin yang penjelasan seperti ini yang Anda juga butuh keterampilan khusus, ya, bagaimana cara berbicara kepada anak, ya. Tapi rata-rata anak-anak yang menderita diabetes itu mereka sudah paham, ya, bahwa mereka nanti misalnya harus ada konsumsi obat tertentu yang dikonsumsi, misalnya dia belum pakai insulin, ya, ada obat tertentu, kemudian juga dia harus jaga pola makan tentunya. Mungkin kalau teman-temannya yang lain bebas makan es krim, bebas makan, ya, kue-kue yang manis-manis, ya, mungkin buat anak-anak ini agak sedikit dibatasi, ya. Kemudian aktivitas di luar rumah juga harus dibatasi, mungkin nggak boleh capek dan seterusnya, ya. Tetapi tetap anak-anak harus lakukan olahraga, pola hidup yang baik, ya. Pola makannya harus dijaga, pola hidupnya juga harus dijaga. Dan yang terlebih penting lagi, buat anak-anak dengan kondisi yang senyaman mungkin, ya. Jadi diharapkan orang tua benar-benar bisa memantau
kondisi psikis si anak, ya. Jangan sampai anak stres, ya. Karena kalau stres, otomatis kadar gulanya juga akan meningkat, ya. Jadi perlu pemahaman seperti itu kepada anak-anak, terutama anak-anak mungkin yang masih usia ya masih agak belum begitu paham ya dengan kondisi tubuhnya ya. Nah, ini perlu bimbingan orang tua, perlu juga komunikasi yang baik dari orang tua, dan sekali lagi orang tua perlu juga misalnya harus ada yang dirubah, harus lakukan perubahan. Misalnya apa? Pola hidup ya. Mungkin yang tadinya bapaknya ibunya nggak suka olahraga ya harus dipikirkan kalau bisa rutin olahraga ya, 1 hari minimal 30 menit atau bisa seminggu 3 kali ya 30 menit. Nah, ini akan bagus sekali buat anak ya. Lakukan olahraga-olahraga yang sifatnya berbarengan dengan anak sehingga anak termotivasi untuk menjalankan ya. Kemudian mulai coba rubah pola makannya ya, orang-orang tua yang mungkin Anda punya anak-anak yang menderita atau punya masalah dengan diabetes mellitus. Nah, ini juga sudah harus memperhatikan pola makan ya. Kalau misalnya anak ini tadi punya saudara, punya kakak, punya adik, ya mungkin kakak dan adiknya juga perlu diajak lah ya untuk bersama-sama, artinya membangun mental kakak atau adik ini yang menderita gula ini supaya bisa sama-sama merasakan lah ya, istilahnya jangan nanti kakaknya makan makanan yang permen dan sebagainya, tapi yang si sakit diem aja. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya. Pada intinya diabetes mellitus pada orang dewasa itu sama dengan anak-anak, dan pencegahannya pun juga sama ya. Pencegahannya tadi ya, pola makan, pola hidup ya, lakukan olahraga, manajemen stres dengan baik ya. Tapi kalau misalnya memang anak Anda memang sudah genetik, faktor keturunan, atau memang sudah ada masalah dengan pankreasnya semenjak lahir, ya otomatis Anda harus berbesar hati menerima kondisi si anak dan mencoba memperbaiki apa yang bisa membantu untuk mengontrol kadar gula darah anak. Ya, jangan sampai artinya baru ketahuan setelah kondisinya memburuk ya, ini akan lebih susah lagi untuk penanganannya ya. Dan bagaimana dengan produk FKC? Ya, produk FKC memang yang untuk anak-anak hanya kalsium McD ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berikan produk kalsium McD. Tapi kalau misalnya putra-putri sudah umur 12 tahun ke atas, boleh diberikan dengan produk yang lain, boleh dengan Tridans ya. Anak saya yang kecil umur 11 tahun, nanti Maret tahun depan itu insya Allah umurnya 12 tahun. Di masa pandemi seperti ini saya juga kasih Tridans ya, sehari 1 cukup ya. Ingenium juga, kalau Ingenium dia suka makan malahan sampai 2, itu nggak apa-apa ya. Nah, untuk anak-anak yang sudah umur 12 ke atas, penderita diabetes, boleh Bapak dan Ibu bisa berikan dengan paket diabetes ya. Ada Carmax di situ, kemudian ada Livorite-nya, ada Tridans-nya ya. Nah, ini boleh diberikan tapi dosisnya harus diatur, mungkin sehari 1 saja ya. Oke, ini penjelasan sedikit mengenai diabetes pada anak yang intinya adalah seperti saya sampaikan tadi sama dengan orang dewasa. Ada pertanyaan kah Pak Oni di sana? Tidak ada ya? Karena memang diabetes ini sudah sangat sering sekali kita angkat ya. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu pastinya sudah banyak yang paham ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya juga tidak ada pertanyaan untuk Anda. Jadi pertanyaannya nanti disimpan untuk online learning. Kita akan berjumpa pada online learning tanggal 20 November. Apa temanya? Ditunggu saja ya. Pokoknya menarik ya, dan kita sama-sama menambah wawasan. Guest speaker-nya juga dokter yang belum pernah mengisi di online learning kita ya. Jadi ini baru saya undang untuk menjadi guest speaker ya. Jadi jangan lewatkan ya Bapak dan Ibu untuk saksikan online learning 20 November mendatang. Sampai di sini pertemuan kita. Bila tidak ada pertanyaan, sekali lagi di masa pandemi seperti ini, kami keluarga besar FKC berharap supaya Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, lakukan protokol seperti yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu 3M.
ditambah 1 dari FKC ya. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik, menjaga jarak dan mengkonsumsi produk-produk FKC. Sampai di sini jumpa kita. Kita bertemu lagi dalam kondisi tentunya yang jauh-jauh lebih sehat, jauh-jauh lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.